Halo guys, jadi di video kali ini saya nggak ngebahas tentang si iPhone 7 ini masih layak dipakai di 2021 atau enggak, tapi saya mau cerita untuk gimana proses belinya. Jadi ini saya belinya di Bistore ya, di Bistore Jakarta. Nah, jadi saya mau cerita awalnya dulu nih. Pertama kan saya chat dulu nih sellernya tuh ya, Bistore Jakarta. Saya pertama nanya nih untuk iPhone 7 256 GB. Itu harganya kan 2.480.000. Pertama saya nanya nih Kak, yang red stoknya ada. Nah, dia bilang tuh ready warna black matte ya. Jadi cuman ada warna black matte aja nih. Oh ya udah dah nggak apa-apa dah kan. Saya transaksi dah tuh, saya order. Dan kan sebelumnya transaksi ya, terus saya bilang oke Kak, tolong dibantu proses ya. Terus kan kemarin tuh sebenarnya saya datang ke tokonya tapi tutup karena PPKM kan ya. Jadi selama PPKM katanya sih tutup. Jadi cuma bisa terima ordernya dari online aja. Jadi ini saya order dari Bukalapak. Terus tuh oke, terima kasih atas ordernya ya. Terus kami QC dulu. Baik Kak gitu kan. Oke gitu. Terus masalahnya tuh di QC sampai batas waktunya itu, ini kan saya pesannya same day ya, pakai Grab. Nah, itu kan batas pengiriman kan maksimal 1 kali 24 jam, tapi itu 1 kali 24 jam nggak dikirim-kirim gitu kan. Akhirnya otomatis dibatalin tuh. Terus saya tanya tuh, Min ini dibatalin. Oh ya mohon maaf Kak, untuk ordernya batal dari sistem. Ya udah kan, bisa diorder kembali. Tapi pas saya order nggak ada tuh kan, barang tidak tersedia. Nggak bisa diorder lagi, stoknya habis ya tuh kan. Saya tanya lagi tuh, karena kan tadinya kan ada tuh yang 7.256 GB, tinggal yang 32 GB aja yang bisa diorder. Nah, habis itu oh bisa nih diorder lagi. Ya udah tuh saya order lagi. Ini udah selesai tuh ya. Jadi nih yang sebelumnya ini kan saya order tuh tanggal 20 ya. Tuh tanggal 20, terus order kedua itu tanggal 21. Jadi order pertama yang dibatalin tanggal 20, yang kedua tuh order tanggal 21. Nah, dari tanggal 21 itu baru sampai hari ini tadi ya. Hari ini kan sekarang kan tanggal 24 ya, jam 2 pagi nih. Tadi sore tuh jam sekitar jam 4 atau jam 5 saya lupa. Bentar saya cek dulu biar lebih pasti ya. Nah, nih. Oke, itu ya tadi udah diterima. Terus tuh diterima tuh ya. Grab same day 23 Juli jam 14.45. Sekitar jam 2 lah ya. Nah, ini ya tuh barangnya tuh. Jadi ini yang tanggal 21 saya order. Nah, terus kita ngebahas di boxnya. Dari boxnya sih ya ini OEM sih. Jadi emang Bistore nggak ngeklaim ini ori. Jadi emang dia jual HP bekas tapi full set. Nah, full set itu sebenarnya OEM. Nah, dilihat dari boxnya juga nggak terlalu kayak yang ori ya. Bisa dilihat juga dari belakangnya nih. Kalau misalnya buat perbandingan, saya punya yang iPhone 3GS ya. Nah, ini kalau di 3GS tuh kan dia informasinya banyak tuh kan. Nah, ini kan resmi ini PAA kodenya. Ini kodenya PAA. Nah, ini kodenya mana ya? Nah, nih LAA berarti X Amerika, US lah ya. Nah, yang bikin galau nih yang ini nih modelnya. Nah, ntar itu nanti saya ceritain lagi. Kita bahas dari struknya nih ya. Nah, struknya itu ya standar pada umumnya, tapi ini nih tanggal transaksi itu tanggal 20, padahal ini yang transaksinya itu tanggal 21 ya. Jadi kayak mundur 1 hari. Nah, sedangkan di Bistar tuh kan ada garansi toko tuh 7 hari ya. Masalahnya dari kalau misalnya dihitungnya dari ini berarti udah lewat nggak sampai 7 hari dong untuk garansinya. Ini ya iPhone 7 harganya, dan di sini terus ya
masa garansi 7 hari. Tapi di sini sejak baru diterima nih, tapi saya nggak tahu nih. Soalnya nanti pagi jam 10 saya mau ke sana karena jam 10 kan hari ini saya udah buka ya. Menurut info di Instagram, coba saya cek dulu. Bistore Jakarta nih. Akun IG-nya. Nah nih. Jadi intinya hari ini lah ya, tanggal 24 itu, ini kan story 15 jam lalu, berarti tanggal 23, berarti tanggal 24 itu jam 10 sampai jam 7 malam ya. Nah ini rencananya saya mau klaim garansi nih. Ada apa nih sebenarnya? Ntar saya ceritain. Nah ini kan dari masa garansi 7 hari sejak barang terima, harusnya berarti dari tanggal 23 dong ya. Dan kalau misalnya saya klaim garansi tanggal 24 harusnya nggak ada masalah, harusnya jadi 4 hari kan, masih ada 4 hari. Tidak berlaku kerusakan jatuh, enggak sih, masuk air enggak, modifikasi software enggak. Ini bener-bener saya enggak modif atau saya apa-apain ya. Bahkan ini ada updatean saya enggak update, soalnya di sini masih iOS 46, sekarang yang baru itu iOS 47 kan. Nah ini enggak saya update, saya mau biarin aja dulu karena ada yang mau saya klaim. Nah itu ntar saya ceritain. Nah itu tadi struknya ya. Nah ini juga ada SIM ejector sama manual standar lah ya, enggak standar OEM maksudnya, enggak standar ori ya. Nah sini ada kepala chargernya yang kaki 3. Kenapa nggak dikasih yang kaki 2 ya, biar ketara kali ya, X inter gitu, tapi nggak tahu nih X internya inter mana. Nah terus ini juga untuk AirPodnya itu kalau dilihat sih ini kan kasar tuh ya, udah pasti OEM, dan bisa dilihat nih kan ada kabel ketekuk ya. Nah kalau headset Apple tuh yang AirPod gini, kalau yang KW atau yang nggak KW lah, OEM. Nah itu kalau misal kita tekan atau kita tekuk, nah itu dia ketekuk gitu karena di dalamnya tuh kabelnya tipis, jadi ya gitu. Kalau yang asli, yang ori itu kalau misal nggak kita tekuk gitu, nggak nekuk, tapi kayak cuman belok gitu doang sih, nggak sampai tekuk patah gitu, nggak tekuk patah kayak gini ya tuh. Sama kabel datanya ya lightning. Dan ini kita singkirin dulu, terus kita ke iPhone-nya nih. Jadi sebenarnya tuh saya beli di situ karena di beberapa YouTube ya, saya cari review juga di tokonya itu untuk produknya bagus ya. Ini saya terima unitnya sebenarnya bagus, masih mulus. Ini bisa dilihat tuh ya, di atasnya bisa dikatakan mulus lah ya. Di bawahnya ada segel ini buat baut, sama segel ini nih 256 buat ini kali ya, biar gampang. Oh ini yang 256 GB gitu. Dan ini yang produk red ya. Untuk fingerprint lancar, pokoknya semuanya lancar. Sinyal dapat, walaupun untuk emailnya ya mohon maaf kata Telkomsel sih gitu ya. Terus yang penting sih keluar sinyal, tapi saya nggak tahu nih untuk beberapa bulan ke depan kira-kira masih bertahan gak nih sinyalnya. Nah terus untuk ya semuanya lancar lah, kamera lancar, fingerprint lancar, 3D touch-nya juga lancar, speaker lancar, mic lancar, misal aplikasi lancar, di sistem juga kebacanya 256 GB ya. Nah yang pertama tadi kan di box itu, nih saya kasih unjuk ya, di box itu kan tertulisnya A1779, dan di sini kita lihat tuh A7119.
Emangnya apa sih A719 itu? Jadi kalau misalnya kita lihat di website Apple nih, iPhone 7 untuk kode yang A1779 itu iPhone Jepang ya. Nah, di sini saya mulai curiga nih. A179 itu iPhone Jepang, tapi untuk model numbernya LLA. LLA itu kan US ya. Harusnya kan J garis miring A gitu kan. Nah, di box juga sama nih. Tuh kan, LLA. Nah, sebenarnya buat apa sih diubah gitu kan model numbernya? Yang pertama itu kan kalau iPhone di Jepang itu kan nggak bisa silent kamera ya. Jadi diubah nih. Nah, ubahnya ternyata ada toolsnya. Ini saya dapat di YouTube tadi ya. Cepat iPhone kamera shutter fix gitu. Jadi bisa dilihat nih. Nah, kita mundurin dulu. Nah, nih. Nah, seharusnya kan kalau iPhone keluaran Jepang, nah ini kan nih model numbernya tuh pasti J garis miring A. Nah, di sini diganti nih. Dia ganti ke kode produksi model numbernya si untuk negara Malaysia. Nah, dia kalau saya tonton itu dia pakai tools namanya iBox. Jadi bukan iBox reseller itu ya. Jadi emang toolsnya itu alatnya tuh namanya iBox. Ini saya kasih lihat lagi deh. Nanti kalau kalian mau ngeliat lengkapnya bisa lihat di deskripsi ya. Iklan, udahlah. Pokoknya ntar kalian lihat aja di deskripsi. Nah, terus kalau kalian pernah beli uh, handphone Sony limbah Jepang, kan ada tuh yang masih ROM ROM Jepang sama ROM global ya. Kalau misalnya ROM global itu kalau misalnya iPhone yang limbah Jepang itu diubah ke ROM global, pasti NFC-nya nggak jalan. Nah, ini juga sama nih. Tapi saya nggak tahu kalau di iPhone ya. Kalau di iPhone kira-kira NFC-nya jalan atau enggak. Nah, sini saya coba uh, uang elektronik ya. Nah, ini uang elektronik ya. Jadi di aplikasi Tokopedia tuh ada buat ngecek saldo e-money ini. Kita coba scan. Ini saya pakai e-money, kelihatan kan? Nah, ini e-money-nya Mandiri ya. Tuh. Kita tap, nggak ada respon apa-apa nih. Oh, salah nih, harusnya tap belakang. Kita tap belakang nih. Tetap aja sama, nggak ngerespon apa-apa tuh. Jadi bisa dibilang untuk NFC-nya mati gitu kan. Saya nggak tahu sih kalau di iPhone gitu juga, kalau bisa di yang handphone Sony keluaran Jepang terus di flash ke ROM global itu pasti ya NFC-nya nggak berfungsi. Nah, kalau misalnya di website Apple tuh di bagian bawah, nah nih iPhone 7 dan iPhone 7 Plus yang dijual di Jepang kan ada kodenya nih. Nah, itu dia ada Felica. Kayak Felica itu kayak apa ya? Kayak standar NFC yang buat di Jepang gitu. Jadi kalau misalnya iPhone atau misalnya tadi kita ambil contoh yang handphone Sony Docomo tadi dipaksa untuk di flash ke ROM global ya, mau nggak mau NFC-nya nggak kebaca gitu, kayak driver itu nggak ada karena NFC-nya beda sama yang di versi global. Jadi kira-kira itu udah dua problem yang saya alamin ya pas beli iPhone ini di B-Store. Kalau melihat review-review di YouTube sih kayak positif, cuman mungkin emang sayanya aja lagi apes gitu kan. Pertama di prosesnya lama kan, diminta same day tapi sampainya 3 hari gitu kan, 3 hari kemudian baru sampai, dan itu setelah order ulang. Yang kedua, ini iPhone-nya
keluaran Jepang tapi dimodif ke model number Amerika. Yang ketiga ya itu tadi yang terakhir kan NFC-nya nggak jalan. Nah tadi kan dibilang untuk garansinya 7 hari ya. Nah ini saya besok mau coba klaim kira-kira bisa atau enggak. Kira-kira bakal di servis atau diganti unit nih. Nanti saya bakal update lagi ya. Sementara ini aja dulu yang bisa saya kasih tahu pengalaman saya beli iPhone di Bistore Jakarta. Oke guys, jadi ini adalah video lanjutan yang kemarin. Kemarin itu kan masalah ini ya. Saya beli iPhone 7 di Bistore, ternyata itu NFC-nya nggak bisa ya. Saya udah coba pakai aplikasi Tokopedia dan ini saya udah coba juga ke aplikasi mandirinya tetap nggak kebaca. Dan terus kan saya udah WA juga ke Bistore-nya. Sebentar, ini ada nih. Ini waktu saya pembelian ya. Dan gini dibalas, kak udah dicoba kembali, udah tapi nggak bisa. Terus saya kirim videonya, terus ya kembali ke toko jadinya dari jam 10 sampai jam 7 malam. Ya udah tuh besoknya saya datang ke toko, cuman saya datang tuh jam 11 dan kondisi tokonya udah rame sih, jadi ini saya nggak bisa ngerekam banyak karena emang nggak enak juga. Yang jelas untuk tokonya saya disuruh nunggu. Toko kondisinya waktu itu kayak gini ya, emang nggak terlalu rame-rame banget, tapi ya mungkin untuk eh, pengajuan klaim garansi itu mungkin ada yang lagi klaim juga, jadi saya harus nunggu. Dan itu juga kan agak lama ya, jam 12 saya datang jam 11 nyampe sana, dan jam 12 juga belum dilayanin juga. Ya udah karena saya masuk kerja tuh jam 1, ya udah saya nggak tunggu sampai selesai, saya berangkat ke kantor lagi. Dan saya tuh datang lagi tanggal 25 bulan 7 jam 10 ya. Jam 10 itu masih kayak gini, tokonya masih tutup. Jadi nggak jam, walaupun dibilang jam 10 ya nggak jam 10 juga sih. Sampai ini jam 10 lewat 15 juga belum buka. Terus ini jam 10.23 juga sama, belum buka. Jadi ini bapak-bapak juga mau klaim garansi juga. Dan akhirnya saya baru bisa masuk jam 10.43. Dan itu masih nunggu ya, masih nunggu, dan kondisi toko udah rame. Walaupun saya datangnya paling awal ya, tapi ya udahlah ya. Akhirnya saya tuh baru dilayanin itu jam 2. Bisa fokus nggak nih? Jam 12 lewat 17 itu baru dilayanin buat penggantian unit. Nah, unitnya tetap iPhone 7 256 GB, cuman karena nggak ada yang warna merah, jadinya cuma ada warna rose gold ya. Nah, untuk di notanya ditulis ganti unit, cuman notanya saya nggak untuk unit ini saya nggak ada nota ya, jadi nggak dikasih nota lagi, jadi notanya udah diambil, jadi diganti unit. Untuk boxnya sebenarnya OEM sih, maksudnya ya emang handphone second gitu, handphone second beserta aksesorisnya OEM, dan ini udah diganti ya. Ini sebenarnya printan sih, jadi saya baru tahu itu pas kemarin. Ini emang boxnya kayak gimana ya, maksudnya dia pesan banyak gitu, tapi ada yang buat iPhone 7 warna ini, jadi yang belakangnya tuh kosongan, jadi tinggal di print. Untuk dalamannya juga sama sih, tuh gini juga sama kayak kemarin, kertasnya nggak banyak
kayak ya buat pelengkap aja gitu kan. Ya sebenarnya juga handphonenya second batangan, tapi ya gimana ya, untuk aksesoris saya nggak pakai ini, udah pasti KW kualitas suara aja pasti nggak enak. Saya pakai headset bluetoothnya, dan casannya dapetnya yang kaki 3 lagi. Untuk kabel datanya saya pakai, jadi kabel datanya itu saya pakai untuk kepalanya, saya pakai kepala chargernya si Samsung Galaxy S10 yang 15 watt itu. Dan ini dia. Dan untuk segel ini udah sebenarnya udah lewat dari tanggal penukaran, sekarang udah 17 Agustus ya. Udah lewat lama banget sebenarnya. Dan ini stikernya juga udah saya copot. Tadi di sini ada stiker karena ganggu banget sih kelihatannya. Dan ya udahlah, dicopot, saya bersihin. Untuk semuanya mulus, cuman emang di layar itu ada goresan di sini nih. Kalau di kamera kelihatan nggak ya? Nah nih ya tuh, goresannya agak agak ini juga ya, nama juga HP second kan. Cuman saya yang saya nyesel itu karena saya belinya online dan besokannya tokonya buka gitu kan. Untuk unitnya di sini kodenya tuh, bentar ini kelihatan ini, saya redupin dulu. Nah ini untuk kodenya, dia depannya N alias ini replacement unit ya. Kalau misalnya kalian beli iPhone resmi nih, kalau misalnya baru beli pasti depannya M. Cuman kalau misalnya kalian rusak terus dapat replacement unit pasti depannya N. Terus kalau misalnya ada lagi yang F, itu refurbished, tapi refurbished resmi dan masih garansi dari Apple. Nah ini dapatnya replacement, kodenya replacement unit. Dan bener ya, A1660 itu untuk iPhone US, ini LLA, nggak kayak kemarin ya iPhone Jepang tapi disulap jadi LLA. Dan kapasitasnya 256, tetap 256 GB. Nah untuk NFC-nya kita coba ya, pakai kartu e-money lagi dari Mandiri lewat aplikasi Tokopedia. Kita cari uang elektronik. Sini ada tulisan cek saldo. Nih ya, kita coba di bagian belakang. Tuh langsung bisa ya, langsung respon. NFC-nya nggak kayak yang kemarin. Tuh langsung keluar. Kita coba lagi. Kita tempel di bagian depan. Tuh langsung ya respon. Berarti emang ada dua kemungkinan. Yang kemarin itu unitnya antara emang itu unit Jepang yang disulap jadi NFC-nya mati, atau emang NFC-nya mati. Karena saya belum tahu juga sih kalau misalnya iPhone yang unit Jepang diubah gitu NFC bakal mati atau enggak. Tapi kalau misalnya kalian nggak peduliin soal NFC sih ya nggak apa-apa sih. Cuman kalau saya kan emang ya seenggaknya itu berfungsi aja kan, lumayan buat misalnya top up e-money kalau misalnya suka naik kereta atau naik Transjakarta misalnya. Terus kalau dibanding yang kemarin, yang ini selain minus layarnya hijau itu sih, tapi nggak apa-apa sih karena emang handphone second ya. Kayak haptic feedbacknya tuh kayak misalnya Touch ID itu getarannya itu lebih enak yang kemarin sebenarnya. Cuman ya udahlah, karena ini yang penting semua fungsi normal. Oh iya, ini untuk baterainya saya dapat itu 100% ya. Tuh. Cuman ya sehari kalau misal buat pemakaian intens ya, yang bisa 2 sampai 3 kali ngecas gitu buat main game. Dan ya udahlah, intinya di store juga mau tanggung jawab ya. Setelah saya, walaupun klaim prosesnya itu klaim garansi agak ribet, tapi mereka tuh tanggung jawab gitu.
klaim garansi 7 hari, ganti unit bener-bener diganti unitnya. Ini unitnya emang nggak warna merah yang saya pengen, tapi ya tinggal dipakai casing aja sih. Saya kemarin nemu di Bukalapak casingnya warna merah gini, dan ya udah gitu kan, warnanya nggak pink lagi, maksudnya kayak cowok pakai pink gitu, tapi kan bisa tutupin pakai casing gini, walaupun di sini kelihatannya ya ada pinknya juga sih, nggak apa-apa lah. Intinya semua fungsi berfungsi dengan baik, dan B-Store juga walaupun ya sempat kecewa gitu kan, karena baru pertama kali beli di sana langsung begitu, tapi mereka langsung ganti unit. Dan saya juga beli lagi di B-Store. Aduh, itu iPhone 7 Plus, tapi ini seri 128 GB ya. Nah, sekarang perintannya beda nih. Kalau kemarin perintannya panjang kayak gini, kalau yang ini perintannya agak pendek. Sebenarnya sih sama sih, kosongan juga sih. Tapi ini yang 7 Plus untuk warnanya dia lebih pekat ya. Kalau yang punya saya ini boxnya rada kurang berwarna gitu, kayak warnanya kurang, kayak pas di print tintanya mau habis gitu. Tapi nggak apa-apa, yang penting handphonenya bisa dipakai, berfungsi dengan baik, semuanya ya berfungsi dengan baik. Dan yang ini iPhone 7 Plus 128 GB, itu saya beli 3,4an, 3475 kalau nggak salah. Itu yang pakai sih adik saya. Jadi pas beli 7 Plus juga sama. Jadi ada 3 pilihan warna tuh, ada hitam, gold, sama yang rose gold. Dari 3 itu yang paling mending si rose gold ini. Yang hitam itu baterai health-nya bagus 100%, cuman NFC-nya tuh kadang baca kadang enggak. Cuman ya gimana ya? Saya udah parno duluan gitu kan. Kalau NFC-nya udah nggak bisa, berarti mungkin ada pernah bekas bongkaran, terus pasangnya nggak bener gitu kan. Daripada kenapa-napa di lain hari, ya udah nggak usah yang yang hitam. Padahal adik saya tuh suka banget yang warna hitam. Terus ada juga yang warna emas, yang warna gold itu. Cuman warna gold itu parah casingnya, jadi ada bekas goresannya tuh banyak ya. Dan dia nggak, adik saya juga nggak suka. Dan yang paling mending si rose gold, cuman baterai health itu 88%, jadi nggak 100% ya. Emang tuh baterai health di iPhone tuh agak gimana ya, agak meresahkan ya. Buat beli iPhone ini baterai healthnya berapa, padahal ya udah, kalau ini kan iPhone second, udah gitu bekas pakai juga udah berapa lama gitu kan, 2 tahunan misalnya. Ini dari 2016 kan keluarnya, misalnya dipakai 2 tahun, ya udah pasti ya baterai healthnya turun gitu kan. Kalau misalnya yang 88% berarti emang dia ori gitu, maksudnya belum pernah bongkaran. Dan pas dicoba itu NFC-nya jalan berfungsi dengan baik, dan kamera juga lebih jernih gitu. Jadi walaupun di Bistore ada garansi ganti unit, tapi kalian juga harus jeli gitu buat milihnya. Nih jangan sampai dapat device yang kayak gitu kan, kayak kurang bagus. Sebenarnya di Bistore tuh kalau misal kalian beli iPhone 8 ke atas itu biasanya sih dapat unitnya bagus-bagus. Cuman kalau misalnya keluaran lama kayak Xperia series seri Z ke bawah, XZ yang Z1 itu loh, seri yang ke bawah itu biasanya kan dia banyak kendala gitu kan. Terus kalau yang email itu seumur hidup saya kurang tahu ya. Kalau email tuh kan jadi email dah. Nah, ini sebelumnya saya coba ya pakai Telkomsel, ya sama sih. Email sedang diproses terus. Yang ini sudah terregister nih. Tapi jadi gini, ini pakai nomor Telkomsel, pakai Bayu, terus pakai Telkomsel aja begitu. Jadi kurang ngerti juga sih kalau si ini Telkomsel ini. Oke deh, daripada
ngelebar kemana-mana, cukup udah di sini aja. Jadi ya begitu ceritanya pengalaman saya beli di Bistore Jakarta. Ini ya Bistore, dan mereka kadang bentar lagi mau pindah toko nih ke lebih gede. Yaudah, sekian ya, dan makasih yang udah nonton. Kita ketemu lagi di video lain ya.